Permaisuri, jangan angkat satu pujian. Yuk semua tepuk tangannya. Karena tangan kiri mempunyai jari, dibuka dan ditutup berputar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibuka dan ditutup berputar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about me, deep down, down, deep down in my heart. Love about me, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus,
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, adik-adik semangat untuk mengikuti ibadah ya, karena ini adalah perintahnya Tuhan ya. Nah, untuk kali ini kakak mau adik-adik sungguh-sungguh membuka hati, sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mengikuti, supaya apa yang adik-adik dengar dan adik-adik saksikan saat ini boleh menjadi berkat untuk masa depan kalian, dan firman itu menjadi kekuatan adik-adik sampai besar nanti, sampai dewasa nanti. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya adik-adik, kita masuk dalam tema masih dalam minggu terakhir, yaitu tentang adik-adik, kok kakak ngerasain kalau Tuhan tuh selalu ada di mana-mana, dimanapun kakak ada, Tuhan kayaknya ada terus. Ya, kakak merasa waktu sendiri, waktu lagi sedih, waktu lagi sukacita, di kantor, di rumah, di mana-mana ada Tuhan. Ya, kakak pusatkan pikiran, selalu ingat Tuhan, Dia muncul ya. Setiap kita ada masalah, Tuhan muncul. Jadi di pikiran kakak selalu ada Tuhan ya. Kakak mau adik-adik juga pikirkan Tuhan di waktu-waktu adik-adik ya. Jadi supaya apa? Tuhan selalu dekat dengan kita ya. Nah, yang kakak rasain apa? Di saat kakak memikirkan Tuhan, memikirkan Tuhan Yesus, ya, sedih kakak tiba-tiba hilang, ya, khawatir kakak tiba-tiba hilang. Terus, dimanapun kakak ada, Dia selalu ada. Yuk, kita masuk pada inti firman Tuhan, ya. Adik-adik tahu bangsa Romawi? Ya, bangsa Romawi terkenal jago perang. Ya, dia menguasai daerah-daerah termasuk Yerusalem, ya, dan orang-orang Yahudi yang di situ, ya, semuanya harus ikut aturannya bangsa Romawi, ya. Nah, itu zamannya waktu Tuhan Yesus di sana, ya. Nah, kan karena bangsa Yahudi dikuasai orang Romawi, sehingga aturannya banyak sekali. Ya, banyak sekali, termasuk harus bayar pajak, ya. Padahal bangsa Yahudi waktu itu lagi banyak yang susah, ya. Nah, adik-adik, mereka merasa sangat tertekan, bangsa Yahudi. Jadi menganggap bangsa Romawi itu adalah musuhnya bangsa Yahudi. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melayani di Yerusalem. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus menyampaikan pesan, ya, supaya ada yang harus dilakukan supaya damai sejahtera ada di hati bangsa Yahudi. Apa? Nah, ini sangat mengejutkan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi kaget waktu Tuhan Yesus lagi mengajar, lagi berkhotbah. Ada yang disampaikan sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau tahu? Yuk kita baca di Matius 5 ayat 39. Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik boleh buka atau baca sama-sama dengan kakak. Sekali lagi, Matius 5 ayat 39. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadamu pipi kirimu. Orang Yahudi yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang kata-kata Tuhan Yesus, kaget. Ini ajaran baru, susah dong dilakukan. Masa kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri?
bagaimana bisa aku melakukannya? Tapi orang-orang yang mendengarkan itu diurapi Tuhan, ya. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan. Mereka pengen apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bisa dilakukan, ya. Nah, adik-adik, ini menurut mereka adalah ajaran baru, ya, ajaran baru, yaitu intinya adalah tentang kasih, ya, kasih. Tuhan Yesus mengasihi umatnya, dan musuh kita bukannya dia, tapi roh jahat yang ada di dalam hatinya, yaitu iblis, ya, iblis yang membujuk dia untuk menampar kita. Ada juga Tuhan Yesus bercerita tentang jika kita disuruh jalan 1 mil, kita jalan aja 2 mil, ya, karena jauh sekali, ya, tapi kita lakukan aja dengan sukacita, ya. Tuhan Yesus terus berjalan, mengajar, berkhotbah, ya. Semakin banyak orang yang mengikuti, semakin banyak orang yang pengen tahu ajaran-ajaran barunya tentang Tuhan Yesus. Nah, yang tadi kakak bilang, hanya satu yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang yang percaya kepadanya, yaitu tentang kasih. Nah, adik-adik, bagaimana menurut adik-adik? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah bisa mengasihi musuhmu? Apakah adik-adik punya musuh? Nah, kakak mau kasih tahu, rugi loh kalau punya musuh, ya. Kakak mau cerita tentang seorang anak yang di sekolah minggu punya musuh, ya. Musuhnya bukan 1, bukan 2, tapi 4, adik-adik, ya. Musuhnya 4. Jadi anak sekolah minggu ini, katakanlah namanya Didi, ya, Didi aja, ya. Nah, Didi setiap mau ke ruangan sekolah minggu selalu ngintip dulu, ya, ada musuhku enggak, ya, ada musuhku yang 1 enggak, ada musuhku yang nomor 2 enggak, ada musuhku yang nomor 3 enggak. Jadi dia selalu sempit, mau kemanapun dia harus mengintai dulu ada musuh enggak. Nah, adik-adik, kalau begini rugi atau tidak, ya. Kita jadi nggak bisa kemana-mana karena banyak musuh, ya. Itulah ruginya punya musuh. Tapi kalau kita tidak punya musuh, kemanapun kita pergi, ya, tempat kita luas, kita pergi, kaki kita bebas untuk melangkah, ya. Amin, ya. Bahkan Tuhan Yesus sampaikan di sini, kita tidak hanya harus mengasihi musuh, tapi harus mendoakan, ya. Karena seperti yang kakak bilang tadi, ya, bahwa musuh kita sebenarnya bukan dia, ya, bukan dia, tetapi roh jahat yang ada di dalam hatinya, ya. Kita tetap harus mengasihi dia, kita harus tetap mengasihi sahabat kita yang menyakiti kita, ya, tapi tetap doakan, maafkan, ya, supaya apa? Supaya kemanapun kita pergi, langkah kita luas, ya. Tidak harus ngintip ada musuh kita, enggak. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus datang, lahir ke dunia ini, melayani, mengajar, melayani, terus akhirnya mati, ya. Mati buat siapa? Buat kita semua. Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus sakit hati? Manusia yang berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus yang menanggung di kayu salib. Tuhan Yesus harus mati. Bahkan penjahat yang di sebelahnya, Tuhan Yesus bilang, ya, kalau engkau Allah, turun dari salib. Tapi Tuhan Yesus tidak marah, ya, tidak marah. Bahkan kepada orang yang menyalibkan, Tuhan Yesus berkata,
Ya, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ya, Tuhan Yesus tidak benci sama yang menyalibkan. Tuhan Yesus tidak pernah membenci kepada orang yang jahat sama dia, yang menangkap dia. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah sakit hati sama Yudas yang mengkhianati. Karena apa? Karena supaya genap firman Tuhan, ya, supaya kasih itu dinyatakan bahwa ada anak domba yang akan menebus dosa manusia. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membawa satu ajaran baru, ya, yaitu tentang kasih. Terlebih mengasihi musuhmu. Bahkan tidak hanya harus mengasihi, kita harus doakan juga musuh kita. Amin. Ya, adik-adik, kakak mau kita sama-sama ucapkan satu kata, yaitu sahabat. Sahabat. Yuk kita ucapkan sama-sama yuk. Sahabat. Sahabat. Apa itu sahabat adik-adik? Sahabat adalah seorang yang selalu baik dengan kita. Itu adalah sahabat. Kita juga baik sama dia. Tapi ada seorang sahabat yang dia dari kita lahir sampai kita besar, sampai kita dewasa, selalu menyertai kita. Dia menjadi seorang sahabat yang setia, ya. Walaupun kita sering melupakan dia, walaupun kita sering bersungut-sungut sama dia, ya, tapi dia tetap mengasihi kita. Siapa itu? Adik-adik tahu sendiri pasti, ya. Dia ada di dalam hati adik-adik semua. Dia ada di dalam hati yang paling dalam, di ruang yang paling dalam. Siapa? Kita sama-sama sebut yuk. Tuhan Yesus yang selalu setia, sahabat setia. Sampai kapanpun dia akan menjadi sahabat kita, ya. Untuk itu adik-adik, yuk kita berhenti untuk bersungut-sungut, membenci orang teman, marah-marah, menyakiti teman, ya. Yuk kita jaga supaya kasih itu tetap ada sama kita, ya. Terlebih teman-teman kita juga yang menyakiti kita, kita harus mampu melakukan, yaitu mengampuni dan mendoakan. Amin. Ya, adik-adik, itulah yang kakak bisa sampaikan supaya adik-adik semua diberkati, adik-adik dapat pengetahuan yang baru, adik-adik dapat melakukan, tidak hanya mendengar saja, tapi renungkan firman Tuhan dan lakukan. Belajar, belajar, dan belajar. Amin. Ya, kita sama-sama nanti bertemu di surga, tidak punya musuh, tidak punya orang-orang yang membenci kita, ya. Kita mengasihi kepada semua orang, baik teman dekat, teman jauh, keluarga, semua adalah teman-teman terkasih kita. Amin. Ya, itulah firman yang kakak sampaikan. Biarlah boleh menjadi rema adik-adik sekalian, biar tetap semangat walaupun saat ini masih suasana COVID, ya, tapi tetap semangat beribadah walaupun hanya ibadah online, ya. Kakak percaya adik-adik diberkati hari ini, dan kakak pesan, ingat, jadikan Tuhan Yesus sahabat, ya, seperti Tuhan Yesus menjadikan adik-adik sahabat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita mulai kreativitas ya. Yang pertama-tama siapkan karton, kertas karton. Kalau adik-adik tidak punya kertas karton, boleh bungkus susu, karton bekas susu atau bekas Indomie. Jangan harus beli ya adik-adik ya. Dan kertas HPS 1 lembar. Nah, di kertas ini adik-adik
ini lurus, pakai garis. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di kertas putih tadi, kalian gambar seekor binatang. Hanya kepalanya saja adik-adik ya. Kemudian, di bawahnya, badannya, buat seperti ini, kotak. Dan ada dasinya. Adik-adik bisa mewarnai apa saja. Seperti punya Kak Erni ini. Di sini kakak tulis Jesus Christ GBI Kids Love. Bisa seperti itu. Dan di samping sebelah kiri ini, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita adalah 2 Timotius 4 ayat 2. Dan di sebelah sini adik-adik boleh juga bebas membuat apa saja. Silakan adik-adik bisa berkreativitas sebebas-bebasnya yang tercantik. Dan kalau sudah selesai, adik-adik kasih bolongan di sininya. Boleh pakai gunting, boleh pakai pembolong kertas. Kemudian setelah dibolongi, adik-adik masukkan pita atau tali yang sudah disiapkan. Kemudian seperti ini. Sudah masuk. Nah, gambar ini adik-adik bisa tempelkan di dinding atau bisa digantung. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, jangan lupa kirimkan di grup sekolah minggu, baik itu di WA maupun di Instagram ya adik-adik ya. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika sebentar lagi kita mau bersatu hati, kita mau berkati, kita mau berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kita, buat gembala kita, buat gereja-gereja kita, buat COVID-19, buat adik-adik yang sekolah minggu dan sekolah-sekolah. Yuk semuanya lipat tangannya, nantinya kita bersatu hati. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat dan kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia. Bapak berkati gereja-gerejamu di seluruh Indonesia. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Andi Markus, dan keempat wakilnya. Bapak berkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Berikan kami hati yang tetap unity walaupun kami sudah lama tidak bertemu. Bapak, tolonglah kami menghadapi COVID-19. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Berikan kami hati yang tetap sukacita. COVID-19 diam dan berlalulah dari bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.